Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi kita hari ini adalah analisis regresi. Nah, dalam ilmu statistik, teknik yang umum digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel adalah analisis korelasi dan regresi. Jadi di sini analisis regresi dan korelasi digunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara dua atau lebih variabel. Yang pertama, analisis korelasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel. Nah, ukuran yang menyatakan keeratan hubungan adalah koefisien korelasi. Jadi koefisien korelasi di sini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel. Jadi keeratan hubungannya kita berbicara kuat atau lemah, ya, hubungan antara dua variabel. Nah, sementara untuk analisis regresi adalah studi ketergantungan satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan maksud untuk meramalkan nilai variabel tidak bebas. Jadi analisis regresi di sini digunakan untuk mengukur bagaimana ketergantungan, ya. Jadi hubungannya adalah bagaimana ketergantungan satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebas atau variabel terikat, ya, dengan maksud untuk meramalkan nilai variabel tidak bebas. Jadi tujuan dari analisis regresi adalah kita bisa meramalkan, ya. Nah, di sini ada, jadi dalam persamaan regresi terdapat dua macam variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Nah, variabel dependen atau biasa juga disebut dengan variabel tak bebas atau variabel terikat adalah variabel yang nilainya tergantung dari variabel lain atau bergantung dari variabel lain. Misalnya biasanya dinyatakan dengan Y. Sementara untuk variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang nilainya tidak bergantung dari variabel lain. Biasanya dinyatakan dengan X. Jadi regresi di sini untuk mengetahui meramalkan bagaimana variabel independen, ya, atau variabel bebas berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel tak bebas atau variabel terikat. Nah, dalam praktek regresi sering dibedakan antara regresi sederhana dan regresi berganda. Disebut regresi sederhana atau simple regression jika hanya ada satu variabel independen, ya. Sedangkan disebut regresi berganda atau multiple regression jika ada lebih dari satu variabel independen. Nah, untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas regresi sederhana, ya. Kita masuk ke contoh soal. Nah, misalkan di sini kita punya dua variabel, yaitu sales dan promosi. Nah, di mana salesnya di sini sebagai variabel Y-nya atau variabel terikatnya, sedangkan promosi sebagai variabel X atau variabel bebasnya, ya. Nah, jika kita melihat korelasinya, kita berbicara keeratan hubungan antara variabel sales dan variabel promosi. Nah, sedangkan kalau kita berbicara regresinya, maka kita membahas prediksi atau meramalkan dalam hal ini apakah misalkan penjualan atau sales di masa mendatang bisa digunakan untuk meramalkan jika biaya promosi diketahui, ya. Jadi promosi sebagai alat untuk meramalkan
apakah dapat digunakan untuk meramalkan nilai sales di masa yang akan datang apabila nilai promosi atau variabel promosinya kita ketahui. Seperti itu maksudnya. Nah, jadi di sini sudah ada soalnya. Jadi terdiri dari variabel sales dan variabel promosi. Ya. Di sini sudah ada datanya, ya, nilai salesnya dan nilai promosinya. Nah, sekarang kita lanjut melakukan analisis regresi sederhana. Jadi yang pertama adalah kita pilih menu analyze, terus kita ambil regression, terus kita pilih linear. Nah, di sini jadi untuk dependennya kita pilih sales. Terus kemudian untuk independennya kita pilih terus untuk independennya kita pilih promosi. Terus kemudian untuk case labelsnya kita pilih daerah. Kemudian di sini independen, terus kemudian metodenya kita pilih enter ya, enter. Nah, setelah itu kita masuk ke option. Nah, di sini untuk stepping method kriteria kita menggunakan probability of F. Jadi kita menggunakan uji F. Di sini entry-nya kita menggunakan 0,05. Terus kemudian kita checklist include constant in equation. Terus kemudian untuk missing values kita pilih exclude case list with. Kemudian continue. Terus kemudian kita beralih ke statistik. Nah, untuk statistik, untuk regression coefficientnya kita pilih estimate. Terus kemudian di sini kita aktifkan model fit dan descriptive. Terus kemudian residualnya kita ambil case with diagnostic. Kemudian kita pilih all cases. Terus kemudian continue. Kemudian kita masuk ke plots. Nah, di plots ini kita pilih SDR sheet, SDR sheet ke sumbu Y. Terus kemudian set spread ke sumbu X. Setelah itu kita pilih next. Lanjut lagi, kita ambil set spread untuk Y, kemudian dependent untuk X, kemudian next. Kemudian untuk standardized residual plot kita ambil normal probability plot. Kemudian continue. Setelah itu kita pilih OK. Jadi kita sudah selesai melakukan yang namanya proses analisis. Nah, ini hasil outputnya. Nah, hasil output inilah yang kemudian kita lakukan yang namanya analisis terhadap output tersebut, ya. Jadi yang pertama di sini ada tabel deskriptif statistik.
di sini memperlihatkan nilai mean dan standar deviasi untuk masing-masing variabel, dimana misalkan di sini salesnya 246,40, artinya rata-rata salesnya adalah 246,40 dengan standar deviasi 41,113. Sedangkan untuk promosinya 34,67 juta ya. Untuk nilai rata-ratanya dengan standar deviasi 9,678 juta ya. Terus kemudian untuk correlation, tabel korelasinya. Jadi di sini untuk korelasinya, untuk bisa menafsirkan nilai korelasi untuk tabel korelasi, di sini kita punya ada dua hal dalam penafsiran korelasi berkenaan dengan besaran angka. Jadi jadi di angka -1 dia korelasi sempurna, kemudian di angka 0 tidak ada korelasi, kemudian di angka +1 dia korelasi sempurna. Nah, untuk pedoman sederhana, angka korelasi di atas 0,5 menunjukkan korelasi cukup kuat, sedangkan di bawah 0,5 korelasi lemah. Terus kemudian ketentuan selanjutnya, tanda negatif pada output menunjukkan adanya arah hubungan yang berlawanan, sedangkan tanda positif menunjukkan arah hubungan yang sama. Jadi kalau kita lihat di sini nilai korelasinya adalah 0,916 ya. Berarti 0,916 ini mendekati nilai 1 ya. Artinya dia berkorelasi atau menunjukkan hubungan yang sangat erat. Terus kemudian tanda positifnya menunjukkan bahwa antara sales dan promosi itu mempunyai hubungan yang searah atau sama. Artinya bahwa apabila misalkan promosi mengalami peningkatan atau meningkat, maka akan diikuti oleh peningkatan terhadap nilai sales. Itu ya. Demikian pula sebaliknya, makin kecil biaya promosinya, maka semakin kecil pula pendapatan atau salesnya atau penjualannya. Seperti itu maksudnya. Terus kemudian kita lihat untuk signifikansi hasil korelasi. Jadi dengan ketentuan, jadi ada H0 adalah tidak ada hubungan ya. Jadi hipotesanya adalah H0 dan HI. H0 adalah tidak ada hubungan antara dua variabel, berarti angka korelasinya adalah 0. Sedangkan HI adalah ada hubungan atau korelasi antara dua variabel atau angka korelasi tidak 0. Jadi dasar pengambilan keputusan, jika probabilitasnya lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Sedangkan jika probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Nah, di sini kita lihat nilai signifikasinya adalah 0,000 ya. Artinya probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 ya, maka H0 ditolak. Artinya kalau H0 ditolak maka HI yang diterima. Artinya ada hubungan antara dua variabel. Jadi maka korelasi antara sales dan promosi itu sangat nyata. Seperti itu ya. Terus kemudian selanjutnya adalah variabel. Di sini ada tabel variabel enter and remove. Di sini ada bahwa variabel yang kita masukkan sebagai variabel independen adalah promosi ya. Kemudian tidak ada variabel yang kita keluarkan. Terus kemudian untuk model summary, di sini model summary memperlihatkan nilai R. Nah, nilai R di sini sama dengan koefisien korelasi. Jadi R itu simbol untuk koefisien korelasi. Jadi sama nilainya dengan yang di atas tadi.
0,916. Sementara untuk nilai R square, jadi angka R square di sini adalah koefisien determinasi yang merupakan pengkuadratan dari koefisien korelasi. Jadi kalau kita kuadratkan 0,916 maka didapat 0,839 atau berarti jadi di sini koefisien determinasinya adalah 0,839. Nah, kalau kita jadikan persen maka dia menjadi 83,9%. Nah, R square atau koefisien determinasi maksudnya di sini adalah bahwa kita bisa menjelaskan bahwa dari variabel 83%, 83,9% dari variabel sales perusahaan bisa dijelaskan oleh variabel biaya promosi, ya. Sedangkan sisanya yaitu 100% dikurang 83,9%, 16,1% dijelaskan oleh sebab-sebab lainnya. Jadi bisa dikatakan bahwa 83,9% dari nilai variabel sales itu dipengaruhi oleh variabel promosi, sedangkan sisanya 16,1% itu dipengaruhi oleh variabel-variabel lain, ya. Misalkan mutu produk dan sebagainya, seperti itu maksudnya, ya. Itu. Terus kemudian ini ada tabel untuk uji ANOVA. Jadi uji ANOVA atau uji F, di sini didapat nilai F hitungnya adalah 67,673 dengan tingkat signifikansi 0,000, ya. Nah, karena probabilitas 0,00 jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi sales, ya. Terus kemudian di sini ada tabel koefisien. Tabel koefisien di sini adalah untuk menggambarkan persamaan regresi. Jadi persamaan regresinya adalah Y sama dengan A ditambah BX, ya. Nah, nilai A-nya adalah nilai konstannya, ya. Sementara nilai B-nya itu adalah di sini Y-nya adalah salesnya dan X-nya adalah biaya promosi. Nah, Y-nya adalah nilai A-nya sama dengan 111,523 ditambah nilai B-nya adalah 3,891 dikali X. X-nya adalah biaya promosi. Jadi di sini konstanta sebesar 111,523 menyatakan bahwa jika tidak ada biaya promosi maka sales adalah 111,523 juta, ya. Sedangkan koefisien regresi sebesar 3,891 menyatakan bahwa setiap penambahan ya Rp1 biaya promosi akan meningkatkan penjualan sebesar Rp3.891. Jadi kalau kita menambah biaya promosi kita sebesar Rp1, maka akan dibarengi dengan peningkatan penjualan atau sales sebesar Rp3.891. Sedangkan nilai konstannya tadi adalah 111,523, artinya bahwa jika kita tidak mengeluarkan biaya promosi maka salesnya yang mungkin akan terjadi adalah 111.523, seperti itu. Terus kemudian uji T untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel dependen, ya. Di sini jadi untuk uji T-nya kita lihat nilai T hitung dan nilai T tabel. Jadi untuk uji T kita punya
Dasar pengambilan keputusan, jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Nah, sedangkan jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Di sini H0 koefisien regresi tidak signifikan, terus HI-nya koefisien regresi signifikan. Nah, prosedur mencari T tabel dengan kriteria. Jadi untuk mengetahui T tabelnya kita punya kriteria. Jadi yang pertama tingkat signifikansinya itu sama dengan 10% untuk uji dua sisi. Jadi 10% yang kita gunakan, kemudian DF-nya derajat kebebasannya sama dengan jumlah data dikurang 2. Jadi untuk jumlah data yang kita kelola di sini adalah ada 15 data, kemudian dikurang 2 sama dengan 13. Jadi derajat kebebasan yang kita gunakan di angka 13. Nah, nanti akan Ibu jelaskan bagaimana cara untuk memperoleh T tabel. Jadi pada saat kita sudah lihat bahwa di T tabel tingkat signifikansinya 10%, kemudian derajat kebebasannya 13, maka didapat T tabelnya ada di angka 2,1604. Nah, jadi di sini kita perbandingkan T tabelnya adalah 2,1604, sedangkan T hitungnya adalah 8,226. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel, ya. Maka H0 ditolak, ya. H0 ditolak, maka artinya HI diterima. Nah, kalau HI diterima berarti koefisien regresi signifikan. Jadi keputusannya adalah terlihat bahwa pada kolom signifikansi adalah 0,000 atau probabilitas jauh di bawah 0,025, maka H0 ditolak atau koefisien regresi signifikan. Artinya promosi benar-benar berpengaruh secara signifikan terhadap sales. Jadi yang nilai signifikannya ya ini ya kita lihat. Nah, selanjutnya adalah di sini ada tabel case-wise diagnostik dan residual statistik. Jadi keduanya ini memperlihatkan hasil prediksi dari persamaan regresi. Jadi kalau kita sudah masukkan rumus yang tadi, Y sama dengan 111,523 ditambah 3,891X, maka kita bisa gunakan persamaan tadi untuk memprediksi hasil dari sales, ya, seperti itu. Nah, sementara ini untuk bisa melihat bagaimana distribusi dari data yang kita kelola, apakah berdistribusi normal atau tidak. Jadi apabila di sini, jadi yang pertama, grafik yang pertama kita bisa lihat, apabila di sini kita lihat bahwa titik-titiknya itu mendekati garis, ya. Jadi apabila data yang berdistribusi normal, maka titik-titik yang ada atau data yang ada itu mendekati garis atau berada di sekitar garis. Sama juga seperti ini, yang scatter plotnya kita bisa lihat bahwa dia berada di area yang sama, ya, berarti dia berdistribusi normal, seperti itu. Jadi itulah tadi cara kita menganalisa output dari regresi, ya, seperti itu. Jadi setelah itu kita bisa save atau save as, sama seperti sebelumnya, ya. Kita simpan di mana ingin kita simpan dokumennya, seperti itu. Oke, cukup sekian materi kita, penjelasan Ibu terkait dengan regresi sederhana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.